Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semua. Saya harap masih tetap semangat ya untuk mengikuti acara ini sampai selesai nanti. Nah, mungkin di sini pertama-tama saya izin disclaimer terlebih dahulu Bapak dan Ibu. Ini jujur saya agak tegang juga nih berdampingan dengan Bapak dan Ibu semua dari berbagai macam perusahaan tambang ya. Keren-keren semua di sini yang hadir. Dan di sini disclaimer saya adalah saya di sini ingin sharing ya Bapak dan Ibu sifatnya. Saya tidak ingin menggurui Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu dari sisi experience dan juga pengalamannya jauh lebih tinggi dan juga lebih banyak pengetahuannya dari saya gitu ya. Saya di sini ingin hanya sharing dari sisi GIS, POV-nya GIS, kira-kira kita bisa memanfaatkan GIS ini seperti apa gitu ya. Yang kalau kita lihat dari sini, secara sederhananya untuk hari ini kita akan bagi menjadi 3 segmen. Jadi mungkin di awal oleh MC sudah disampaikan gitu ya. Yang pertama tadi ada dari Parahadian, ada exploration, kemudian nextnya ada operation atau production, hingga ke bagian akhir ada mine closure atau reclamation dan rehabilitation. Nah, jadi di sini sebelum saya masuk ke inti pembahasan, tadi mungkin di sesinya Pak Ronald juga sempat disinggung ya Bapak dan Ibu terkait dengan ideal GIS roadmap. Dan ini sifatnya suggestion dari ST Indonesia ya Bapak dan Ibu. Ini tidak harus selalu melulu seperti ini gitu ya bentuknya, bisa kita sesuaikan. Tapi mungkin yang secara idealnya tadi seperti yang sudah dilakukan di Vale Indonesia, ini kita selalu mulai dari database management and standardization di bagian sisi kiri bawah ini ya. Ini tujuannya apa? Tadi mungkin sudah disebutkan juga oleh para hadiah nih, ketika kita ingin melakukan pengembangan solusi, tadi mungkin ada beberapa dashboard yang sudah ditampilkan dari Vale Indonesia, seperti dashboard geologinya tadi ya, itu sangat komprehensif sekali. Nah, ini gunanya dari database management and standardization. Jadi ketika datanya sudah ready, sudah siap semua, untuk pengembangan solusi ke depannya yang beragam ini akan jauh lebih mudah gitu ya. Dan di sini ada, kalau kita lihat ada yang warnanya peach, kuning dan juga putih gitu ya. Di sini adalah yang warna peach ini training, yang warna kuning ini adalah produknya atau GIS-nya ini kita perlu license seperti apa, dan yang warna putih ini adalah kegiatannya atau datanya. Nah, kita langsung masuk ke inti pembahasan Bapak dan Ibu terkait dengan exploration dari sisi GIS ya. Nah, kalau kita lihat di bagian sebelah sini untuk yang workflow-nya ya, kira-kira GIS ini bisa mengcover seperti apa nih, mulai dari tahapan awalnya untuk bagian exploration. Yang pertama, exploration data management. Nah, tadi berbagai macam data seperti para hadiah sudah singgung gitu ya, ada banyak sekali data yang sudah di-manage dengan baik gitu ya di Vale Indonesia. Nah, kemudian di sini dari exploration data management, tentunya kita perlu melakukan pengecekan data ya Bapak dan Ibu ya. Kita nggak bisa langsung serta-merta, oke, udah kita manage, tapi nggak kita cek lagi nih, nggak kita cross check lagi, nggak kita lakukan quality control. Nah, di sini perannya GIS, kita juga bisa melakukan data engineering ya Bapak dan Ibu. Yang kemudian dari data engineering ini, barulah kita analisis menggunakan ArcGIS. Jadi mungkin salah satu contohnya yang ditampilkan adalah borehole analysis gitu ya, yang ditampilkan dalam dashboard. Nah, kemudian di sini dari desktop analisis yang sudah kita lakukan, kita buat outputnya yang mungkin identiknya selama ini adalah untuk pelaporan berupa peta cetak ataupun digital map gitu ya, dalam bentuk PDF atau JPEG. Nah, tadi yang sudah ditampilkan juga dalam bentuk dashboard ya, lebih interaktifnya, dan juga dalam bentuk web aplikasi. Nah, dari reporting yang sudah kita buat ini sebetulnya bisa kita enhance lagi. Tadi mungkin di awal juga sudah disinggung juga oleh para hadiah yang terkait dengan updating data real time-nya nih, terkait dengan kegiatan di lapangan untuk tim eksplorasi misalkan ya, untuk pelaporan boringnya atau coringnya seperti apa. Di sini bisa memanfaatkan field apps dari ArcGIS. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama di sini untuk supporting various types of data. Jadi berbagai macam data, tadi mungkin lebih detailnya sudah di-list ya oleh para hadiah gitu ya, ada berbagai macam data di sini kita bisa integratekan ke dalam ArcGIS sebagai platformnya. Nah, di sini kalau Bapak dan Ibu lihat ada satu peta nih ya, geologi regional. Ini bisa kita dengan mudah untuk integratekan ke dalam ArcGIS. Nah, kalau misalkan identiknya dari peta scan ataupun PDF, ini perlu kita digitasi lagi gitu ya kalau versi yang ArcMap gitu ya. Nah, ini dengan mudahnya nanti di ArcGIS Pro kita bisa langsung identify dan juga langsung kita masukkan tanpa harus kita digitize lagi dengan memanfaatkan fitur AI misalkan untuk pengembangannya. Dan juga di sini dari sisi teks ya Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini ada bacaan ya, dan juga kalau kita cek di sini kita cross check ada lokasinya, poin lokasi ya di sini ya. Nah, di sini kalau saya garis merahin ya, saya lingkar merahi di sini,
dari data teks seperti ini kita juga bisa langsung menspasialkan datanya atau posisinya ada di mana. Contohnya adalah lokasi 3 titik ini ya, yang ada di US sana, 1, 2, 3. Nah, jadi dari data teks tadi kita bisa langsung dengan cepat untuk menspasialkan datanya, tanpa harus kita manual lagi. Dan juga di sini data imagery tentunya tadi mungkin yang sifatnya basic lah ya, yang paling banyak digunakan adalah sebagai basement. Dan sebetulnya nanti pengembangan lebih lanjutnya bisa kita lakukan dengan ArcGIS, bukan hanya sebagai basement saja. Dan kemudian di sini ada data seperti dari AutoCAD ataupun software lain ya Bapak dan Ibu. Di sini kalau kita perhatikan dari gambarnya di bagian sisi kanan ya, ada toolset khusus yang memang bisa kita langsung untuk membaca direct data AutoCAD tersebut ke dalam ArcGIS. Di sini adalah ArcGIS Pro ya. Ini contohnya data topografi seperti itu. Ataupun data tabular, data tabel ya. Di sini contohnya ada list dari data bor, ada XYZ-nya, ada date-nya berapa. Nah, di sini bisa kita langsung baca dan analisis juga ke dalam ArcGIS Pro. Tadi setelah kita manage semua data ini ke dalam ArcGIS Enterprise ya sebagai platformnya, kemudian kita lakukan quality control. Kita checking data-data tersebut apakah sudah ready, sudah siap diolah atau ternyata ada yang anomali gitu ya datanya ya, ada keanehan. Nah, di sini contohnya dari data bor tadi yang sudah kita import dalam ArcGIS ya. Jadi dari data bor di sini ada informasi detailnya. Kalau kita lihat, kita bisa mengeksplor, memvisualisasikan dan juga meng-cleansing datanya hingga ke mempreparing datanya sebelum kita olah, melakukan pemrosesan lebih lanjut. Ini kalau kita perhatikan di bagian sisi kiri ada detailing per kolomnya ya. Di sini ada berbagai macam materialnya, SiO2, litologi, alkaline dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada analisisnya juga untuk misalkan yang paling penting adalah ketika kita ingin melakukan proses data, apakah di dalam kolom tersebut masih ada kolom yang nol atau semuanya sudah terisi gitu ya. Ataupun misalkan ada anomali lainnya, di sini kita bisa langsung ngecek by table-nya ataupun melalui chart preview. Nah, kemudian kita bisa mengeksplor dan berinteraksi secara statistik ya. Kalau kita lihat di sini secara detailnya, saya ingin mengetahui distribusi kandungan CaO berdasarkan litologinya. Nah, di sini kita bisa dengan mudah dengan kapabilitas dari data engineering yang ada di ArcGIS Pro ini, kita bisa melihat bagaimana distribusi si CaO ini based on litologinya. Nah, kemudian dari sini juga untuk hal misalkan seperti tadi kita ingin menambah, ada kebutuhan misalkan field baru nih, kita baru kepikiran, oh iya ada kurang satu field ini nih, ataupun misalkan mengkalkulate fieldnya, kita langsung ingin melakukan perhitungan dalam field dari setiap field ini. Nah, ini kita bisa manfaatkan fitur untuk preparing datanya, untuk cleansing ada, untuk construct ada, integrate juga ada, untuk format pun ada gitu ya. Jadi misalkan terkait dengan lokasinya kah, koordinatnya kah, di sini bisa kita atur dalam bagian format gitu. Nah, dari data yang sudah kita checking tadi, lakukan engineering gitu ya, data engineering, barulah kita membuat atau memproses data tersebut. Tadi mungkin sekilas sudah ditampilkan gitu ya bentuk 3D borehole yang sudah bisa ditampilkan dalam dashboard tadi seperti di Vale Indonesia. Nah, di sini contohnya tadi dari data bor yang sudah saya checking gitu ya, saya quality control. Di sini data bornya ini merupakan data untuk semen ya sebetulnya ya, data dummy sebetulnya. Di sini ada data bor, beberapa data bor ya yang sudah kita 3D-kan, kemudian baru kita lakukan proses interpolasi. Nah, di sini ada beberapa list ya Bapak dan Ibu untuk tools interpolasi yang saat ini sudah available di dalam ArcGIS Pro. Di sini saya menggunakan empirical Bayesian kriging ya untuk metode interpolasinya antar borehole ini. Nah, sebetulnya ada metode lain yaitu IDW ataupun nearest neighbor untuk yang data 3D ya. Nah, kemudian dari interpolasinya ini baru kita kombinasikan dari 3D geostatistical layer-nya untuk kita jadikan voxel layer ataupun mungkin secara istilah umumnya dikenal seperti blok model ya, yang seperti sudah ditampilkan. Nah, jadi di sini dari data yang sudah kita olah interpolasi dari setiap date-nya ini bisa kita animasikan juga ya, kita play per date-nya seperti apa, baru kita buat data voxel layer-nya atau blok modelnya. Nah, dari data blok model ini pun dari data blok model ini pun bisa kita filter ataupun kita isolate gitu ya. Kita hanya ingin melihat yang memang kandungan limestone-nya aja nih, ada di area mana, seluas apa, dan seberapa besar. Nah, jadi kita bisa lebih tahu secara presisinya sebelum kita lakukan penambangan gitu ya. Jadi di sini sudah tergambarkan dengan jelas
dengan bantuan dari ArcGIS. Ataupun di sini case lainnya dari saya mengambil dari SD Kanada di sini ya. Ini ada untuk materialnya pertambangan mineral, contohnya emas ya di sini ya. Nah, jadi di sini konsepnya sama sebetulnya. Dari data bornya tadi kita interpolasikan, kemudian kita bedakan per depth-nya seperti apa hasil interpolasinya, baru kita buat voxel layer-nya. Nah, kurang lebih voxel layer seperti ini, baru kita filter atau isolate tadi ya istilahnya untuk mengetahui seberapa besar wilayah si goldnya ini dan juga volumenya gitu ya. Nah, dari data desktop yang sudah kita olah dan proses ini, tadi mungkin contohnya sudah ditampilkan juga ya, bisa kita bawa ke dalam bentuk web aplikasi. Jadi bisa lebih bunyi, bisa lebih sharingnya lebih mudah gitu ya, khususnya ke tim manajemen ataupun ke BOD gitu ya untuk melakukan monitoringnya. Nah, di sini salah satu contohnya tadi ya dari data semen yang sudah kita olah tadi. Di sini ada titik bor secara 2 dimensinya dan 3 dimensinya. Kemudian bisa kita tampilkan juga untuk data statistiknya ya di sini ya, baik dalam bentuk pie chart maupun diagram seperti ini dan detail informasinya. Di sini detail informasinya pun berkaitan dengan data lapangan. Misalkan ingin ada updating secara real time-nya nih. Nah, jadi data lapangan yang bisa kita update secara real time-nya terkait dengan detail informasi tersebut, kita bisa memanfaatkan ArcGIS Field Operation. Ini mungkin sudah disebutkan juga, sudah disinggung pemanfaatan dari Survey 123 seperti apa gitu ya. Dan juga ada namanya Field Maps ataupun Quick Capture. Nah, jadi dengan memanfaatkan Field Apps dari Esri ini, kita bisa mengupdate data bor ataupun data drill yang ada di lapangan. Lalu pertanyaannya bagaimana kalau misalkan, tadi kan kita based on bergerak ataupun memproses datanya ini udah ada gitu ya bentukannya ya, dalam bentuk CSV ataupun data cetak dan sebagainya. Lalu untuk pre-exploration bisa support juga nggak ArcGIS? Jawabannya sangat bisa. Jadi sebelum kita turun ke lapangan, kita pun bisa melakukan analisis terlebih dahulu gitu ya, khususnya untuk tim geologis ataupun tim exploration sebelum turun ke lapangan. Nah, ini contohnya dengan menggunakan data Sentinel-2A. Jadi di sini kita sifatnya membuat prediction analysis atau potential depositnya gitu ya. Kira-kira ada di wilayah mana saja. Jadi nanti bisa lebih terfokus gitu ya untuk tim eksplorasi, langsung data ke wilayah tersebut gitu ya. Mungkin boleh bantu dipercepat aja video. Dipercepat ya. Bisa ya. Oke. Jadi sebetulnya nanti saya mau menampilkan untuk wilayah potensialnya gitu ya. Nanti ketika kita sudah dapatkan si wilayah potensialnya, jadi untuk tim exploration akan jauh lebih mudah ketika mereka ingin turun ke lapangan dan mengambil sampel ataupun bor ataupun drilling seperti itu ya. Nah, jadi di sini sifatnya adalah pre-exploration atau desktop study ya kita menyebutnya. Dan juga dari enhancement-nya tadi misalkan ketika tim exploration sudah tahu nih titik-titik mana saja yang memang atau wilayah mana saja yang memang potensial depositnya tinggi. Baru di sini kita ini ada salah satu contoh lain, maaf. Jadi tadi mungkin data yang saya tampilkan adalah data bor yang sifatnya horizontal atau simple ya, sederhana gitu ya data bornya. Lalu bagaimana dengan data bor yang misalkan ada sudutnya atau kemiringannya? Ini juga bisa kita support di dalam ArcGIS Pro. Jadi di sini analisisnya juga bisa tetap kita lakukan. Misalkan ingin tadi membuat voxel layer-nya gitu ya untuk grading, IDW dan lain sebagainya. Ini bisa kita support bahkan hingga kita bawa juga ke dalam sistem web atau portalnya nanti untuk kita tampilkan ke dalam sebuah dashboard. Nah, tadi dari data bor yang sudah kita tahu nih potensialnya ada di mana dari kegiatan exploration tersebut. Jadi kita enhance dengan menggunakan mobile apps fitur dari Survey 123 untuk mengupdate masing-masing dari data bor. Jadi pergerakannya mungkin ada reporting gitu ya, ingin ada reporting secara real time, ini bisa kita detailkan dan bisa kita reportkan dalam bentuk pop-up ini ya contohnya ya. Jadi nanti ketika tim manajemen mengklik, oh ya ini datanya sudah terupdate gitu ya. Ini contohnya. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari saya Bapak dan Ibu.